Bunda dan mereka berdoa menurut agama dan percaya di Tuhan dan berdoa akhirat. Berdoa selesai. Beri salam pada penghuni. Tentang rantai makanan. Siapa yang sudah tahu dengan rantai makanan? Oke, silakan. Ibu mau dengar. Fajri, Bu. Fajri. Ayo silakan. Apa artinya? Rantai makanan nanti yang apa? Bu. Rantai makanan. Makan dimakan. Oh, makan dan dimakan. Nah, jadi setiap makhluk hidup itu membutuhkan Makanan energi atau makanan. Nah, salah satunya yaitu hewan. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang rantai makanan. Nanti anak-anak akan mendengarkan penjelasan dari Ibu. Ibu akan menjelaskan materi tentang rantai makanan, serta nanti jika Ibu ada pertanyaan, silakan anak-anak menjawab. Atau jika ada materi Ibu yang kurang jelas, silakan tanya sama Ibu. Oke, silakan buka bukunya mata pelajaran IPAS materi rantai makanan. Rantai makanan. Nah, itu pengertian secara sempitnya. Pengertian rantai makanan itu secara sempit adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu dalam suatu rantai makanan. Terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer. Nah, di dalam rantai makanan itu ada yang namanya konsumen, produsen, dan dekomposer. Oke. Nah, di sini tadi Ibu sudah jelaskan arti sempitnya rantai makanan. Rantai makanan merupakan sebuah aliran energi makanan melalui sebuah ekosistem. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Ada tidak rantai makanan yang urutan makanannya benda hidup, benda mati? Ada. Nah, misalkan urutannya misalnya dari kayu dimakan oleh busa. Misalnya, apakah busa makan kayu? Tidak. Makanya disebutkan di sini proses hidup. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan
agak jarang kita dengar, yaitu ada Jamu. Madi. produsen. Nah, apa itu produsen? Penghasil makanan. Nah, makhluk yang berperan sebagai pembuat makanan sendiri melalui Sintesis. Jadi dia itu bisa menghasilkan makanan dia sendiri, kayak tumbuhan. Bagaimana cara menghasilkan makanan dia sendiri? Fotosintesis. Oke, jadi secara garis besarnya produsen adalah penghasil Makanan. sendiri. Kemudian ada yang namanya konsumen. Apa itu konsumen? Hewan yang hidup dari makan hewan lain. Makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup Lainnya. karena tidak bisa membuat Makanan sendiri. Nah, si konsumen ini hanya makan aja. Dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Dia hanya makan aja. Kayak misalnya nih, si belalang ini dia nggak bisa menghasilkan makanan sendiri, tapi dia makannya dari Rumput. Rumput ini dia bisa menghasilkan makanan sendiri dengan cara berfotosintesis. Sama halnya dengan katak, dia tidak bisa masak. Nah, terus dia makan Belalang. itu kalau konsumen. Sekarang yang terakhir adalah Komposer. Apa itu dekomposer? Pengurai sisa-sisa bangkai makanan. Nah, organisme yang mengurai bangkai atau tumbuhan yang sudah mati lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Nah, jadi si pengurai ini banyak kaitannya dengan tumbuhan lain. Misalnya kita ambil contoh si elang ini mati, dia sudah jadi bangkai dan diuraikan oleh jamur ini. Nanti nutrisi si bangkai elang tadi itu masuk ke dalam tanah dan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Kayak yang dicontohkan sama Gali kemarin. Misalnya si tumbuhan ini menyerap air dan mineral melalui akar. Dia menyerap air dan mineral melalui akar, lalu dia naik ke daunnya, batangnya, gitu. Selanjutnya, tadi kita sudah melihat bagaimana situasi rantai makanan di ekosistem sawah. Nah, ini ibu sudah kasih contoh, tapi di atas sudah ibu kasih contoh. Sekarang kita lanjutkan saja, kita mau melihat di rantai makanan pada ekosistem laut. Nah, kalau di ekosistem laut itu banyak sekali makhluk hidup yang tinggal di dalam laut. Kita lihat yang dari paling kecil sekali. Namanya apa? Namanya itu fitoplankton. Fitoplankton itu adalah makhluk hidup yang paling kecil sekali di dalam laut. Saking kecilnya dia menjadi mangsa oleh Zooplankton. Jadi zooplankton itu adalah makhluk hidup yang sedikit lebih besar dari fitoplankton. Ya, ini zoo itu adalah makhluk hidup yang tinggal di dalam nih ukurannya agak sedikit lebih besar dari fitoplankton. Kalau fitoplankton ini biasanya kita lihat pakai apa? Apakah bisa kita lihat pakai mata pelajaran? Nah, selain zooplankton ternyata ada lagi makhluk hidup yang besar dari si zooplankton. Namanya Ikan kecil. Nah, ada yang namanya ikan kecil. Biasanya kalau kita di air-air itu ngeliatin ada yang ikan yang kecil-kecil. Nah, inilah dia. Makanan ikan kecil ini adalah makanan dia itu zooplankton sesuai dengan ukuran tubuh dia yang kecil dan mulut dia yang kecil. Dia makannya zooplankton. Setelah ada ikan kecil di
Nggak terasa karena saking kecilnya. Begitu. Jadi si paus ini makan ikan besar. Nah setelah paus ini makan, saking banyaknya dia makan, terus usianya yang sudah tua, ada yang tahu umur ikan paus berapa? Ratusan. Ratusan. Jadi kalau misalkan ikan pausnya sudah tua, lambat launnya dia juga akan mati. Kalau dia mati, apa yang mengurainya? Dekomposer. Jadi perannya si dekomposer ini mengurai bangkai Paus. Nah, kalau sudah diuraikan, nanti dia jadi apa kalau sudah diuraikan? Bangkai. Jadi, bakteri. nah nanti sisa-sisa ini nanti dia akan mengendap di dalam Air. Bisa kalau misalkan pausnya terdampar di pantai, Dia akan mengembang. mengendap di pasir-pasir nanti dihempaskan oleh ombak ya. Jadi paus yang sangat besar seperti ini bisa jadi kecil kalau diuraikan oleh Dekomposer. Nah, gitu. Sudah paham dengan rantai makanan? Sudah. Oke, sudah. Jadi di sini ibu sudah menyusun rantai makanan. Ibu mau minta 4 orang maju ke depan untuk mempresentasikan atau mendeskripsikan dari yang sudah disusun di rantai makanannya. Misalnya, mulainya dari rumput dulu. Rumput dimakan tikus, rumput dimakan Ular. Oke. Kata orang. Ibu yang milih di sini. Aku tuh pada. Oh, pandai ya. Berarti menyimak ibu. Ahendra, silakan maju ke depan. Maju. Nah, sini. Bu. Nah, nanti ya, kita mau lihat dulu sejauh mana pemahaman Ahendra tentang rantai makanan. Silakan jelaskan sama ibu bagaimana sistem rantai makanan yang di kotak pertama. Ya, gimana jelasin sama ibu? Mulainya. Oke. Kira-kira ini sistem apa? Ekosistem apa? Sawah. Sawah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Anda. Warawan, silakan maju ke depan. Nah, materi kita pada pagi hari ini kan sudah selesai. Tadi kita membukanya dengan doa. Sekarang kita tutup juga dengan doa. Silakan kepada Gali untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.